Pada suatu upacara pemakaman seorang ibu muda, cerita ini berawal dari bocah laki-laki bernama Jiho. Dia adalah anak dari wanita yang baru saja meninggal. Namun Jiho masih belum bisa menerima kepergian ibunya, mengingat usianya yang saat ini baru menginjak 8 tahun. Jiho kecil bahkan belum mengerti tentang apa itu kematian. Dirinya hanya percaya bahwa sang ibu cuma pergi sebentar ke negeri awan, dan itu merupakan kisah dongeng yang sering dibacakan mendiang ibunya dulu. Dalam dongeng itu diceritakan mengenai seekor ibu pinguin yang telah meninggal. Sebelum pergi ke surga, si ibu pinguin berada di negeri awan. Di sana ia selalu mengawasi anaknya sambil meneteskan air mata. Hingga tiba saat musim hujan, rasa rindu yang tak terbendung membuat ibu pinguin turun menggunakan kereta hujan dan mendatangi anaknya. Harapannya cukup sederhana, ingin menemani anak pinguin bermain sekaligus mengajarkannya tentang banyak hal yang belum sempat ia ajarkan. Sebelum ibu pinguin kembali ke negeri awan saat musim hujan berakhir. Di sisi lain, sang ayah yang bernama Wujin harus membesarkan Jiho seorang diri. Setelah kematian istrinya yang bernama Suwa, hari demi hari ia lewati tanpa kehadiran wanita yang sangat ia cintai. Wujin bekerja sebagai cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang. Meskipun ia didekati oleh salah satu wanita di tempat kerjanya, namun Wujin sama sekali tidak tertarik. Tidak hanya itu, bahkan Wujin selalu menolak dijodohkan dengan beberapa wanita pilihan sahabatnya yang bernama Honggu. Honggu adalah sahabat Wujin sedari SMA dan sudah dianggap seperti paman sendiri oleh Jiho. Tiap pulang sekolah, Jiho selalu mendatangi toko roti milik Honggu untuk menunggu ayahnya datang menjemput. Suatu hari Jiho terlihat murung karena ia akan mewakili kelasnya dalam perlombaan estafet yang mengikut sertakan ayahnya. Jiho tahu bahwa ayahnya tidak mungkin bisa ikut lomba sebab Wujin menderita suatu penyakit. Paman Honggu berusaha menghiburnya serta berjanji akan menggantikan ayahnya di acara lomba estafet nanti. Hingga ketika Wujin datang menjemputnya, Jiho dengan wajah ceria menceritakan semua pada ayahnya. Di hari perlombaan, Jiho tidak pernah menduga ayahnya akan datang untuk mengikuti lomba bersamanya. Namun ia tidak tahu jika ayahnya ternyata memiliki suatu penyakit. Karena rasa cinta yang begitu besar terhadap putranya, Wujin pun mengabaikan penyakitnya. Dalam perjalanan pulang, Jiho meminta maaf pada ayahnya karena telah membuatnya jatuh pingsan. Saat itu juga Jiho bercerita bahwa sebentar lagi akan tiba musim hujan, yang ia yakini ibunya akan datang sesuai kisah dongeng yang selalu ia dengar dulu. Beberapa hari kemudian, saat yang ditunggu-tunggu Jiho pun tiba. Untuk pertama kalinya, hujan turun di musimnya. Jiho dengan penuh semangat berlari ke stasiun kereta yang berada tidak jauh dari rumahnya, ditemani ayahnya. Ia terus mencari-cari keberadaan ibunya, dan gak mau pulang walaupun ayahnya sudah membujuk serta memaksanya. Di perjalanan menuju rumah, Jiho dan Wujin melihat ada seorang wanita yang pingsan di sebuah terowongan stasiun. Mereka pun dibuat kaget dan gak pernah nyangka kalau sosok wanita itu mirip sekali dengan Suwa. Lihat hal tersebut, Jiho yakin bahwa wanita itu adalah ibunya yang datang dari negeri awan. Biarpun ayahnya menganggap hal itu mustahil, namun wanita yang mereka temui ternyata memang Suwa. Sayangnya Suwa tidak mengingat sedikit pun tentang dirinya, termasuk mengingat suami maupun putranya.
Wujin membawanya pulang ke rumah. Di sana Jiho berulang kali mengatakan bahwa ibunya datang dari negeri awan. Hal itu malah membuat Suah makin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kehadirannya, Wujin begitu bersemangat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya demi secepatnya pulang. Begitupun Jiho yang tak sabar untuk bisa bermain dengan ibunya tersebut. Di malam hari, Wujin menceritakan kepada wanita itu awal pertemuannya dengan Suah. Kisah pertemuan keduanya bermula ketika masih SMA. Suah merupakan teman satu kelas Wujin yang sangat pintar. Namun begitu, ia sulit didekati oleh siswa lainnya. Sedangkan Wujin sendiri adalah seorang atlet renang yang hanya belajar setengah hari di kelasnya. Suatu saat di jam praktek renang, Suah tenggelam dan Wujin menolongnya. Dari situ Wujin mulai menyukainya. Namun Wujin bukanlah tipe orang yang berani mengungkapkan perasaannya kepada gadis yang ia sukai. Honggu yang mengetahui bahwa sahabatnya menyukai Suah lalu memberinya masukan bagaimana cara mendekati wanita. Tapi cara itu belum juga berhasil, hingga pada saat kelas dansa keduanya dipasangkan, karena Wujin dan Suah sama-sama kidal. Sayangnya kesempatan itu malah disia-siakan oleh Wujin yang terlalu gugup. Sejak hari itu mereka tidak pernah saling bicara lagi, sampai tiba di hari terakhir sekolah. Suah menghampiri Honggu dan Wujin untuk menuliskan sesuatu di buku tahunannya sebagai kenang-kenangan. Hal itu membuat Wujin merasa senang. Namun setelah menulis, pulpen Wujin tidak sengaja terbawa olehnya. Setelah tamat SMA, Wujin melanjutkan kuliah di kampus terdekat untuk menjadi seorang perenang. Sedangkan Suah melanjutkan ke Universitas Seoul. Seiring berjalannya waktu, pada suatu momen Wujin memberanikan diri untuk menelpon Suah ditemani sahabatnya, Honggu. Namun ketika diangkat, Wujin malah mencoba menutup teleponnya. Honggu berusaha menghalanginya, yang membuat Wujin terpaksa menjawab telepon tersebut. Polosnya ia menanyakan tentang pulpen yang pernah dibawa Suah dulu. Akhirnya Suah meminta Wujin datang menemuinya di depan kampus. Selama 1 tahun Wujin berusaha melupakan Suah, namun ia tidak berhasil. Akhirnya ia pergi ke Seoul hanya untuk memandang Suah walaupun dari kejauhan. Ketika ia melihat Suah dijemput pria lain, Wujin merasa patah hati. Namun ia ikut bahagia karena ia sadar bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Suah. Setelah itu Wujin menganggap semuanya telah berakhir. Tapi ia tidak pernah menyangka kalau Suah akan menelponnya dan mengajaknya ketemuan. Meski bimbang, namun Wujin memutuskan untuk datang menemuinya di stasiun. Ketika Suah turun dari kereta, ia langsung menghampiri serta memeluk Wujin sambil memberinya isyarat. Beberapa waktu kemudian, Wujin melamar Suah dan menikahinya. Hingga putra pertama mereka lahir dan diberi nama Jiho. Tapi beberapa tahun kemudian, saat Jiho berumur kurang lebih 8 tahun, Suah meninggal dunia karena suatu penyakit. Kepergiannya membuat Wujin menjadi orang tua tunggal. Meski begitu, ia selalu berusaha menjadi ayah sekaligus ibu yang baik bagi Jiho. Hingga Suah kembali hadir seperti saat ini, dan Wujin mengakhiri ceritanya. Pada keesokan harinya, Suah menemukan buku cerita Ibu Pinguin di Negeri Awan, yang selalu ia bacakan untuk Jiho dulu. Ia pun menangis haru ketika dirinya melihat video dokumenter sewaktu Jiho masih baik. Karena di sisi lain Suah menyadari jika batas waktunya di dunia sudah tidak akan lama lagi. Suah mulai mengajarkan Jiho mengenai banyak hal, dari memasak telur, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, hingga cara mencuci rambutnya sendiri. Wujin sangat bahagia atas kembalinya sang istri tercinta. Tapi semakin Wujin jatuh cinta lagi padanya, semakin dirinya mengkhawatirkan musim hujan yang akan segera berakhir. Karena hal itu akan memisahkan mereka lagi.
Di malam harinya bertepatan dengan malam ulang tahun Jiho, ayah dan ibunya pun membuat perayaan. Sua dan Wujin berusaha terlihat bahagia di depan Jiho. Meski di balik kebahagiaan itu ada kesedihan yang dirasakan. Karena mereka bertiga tahu kalau Sua akan segera pergi. Setelah itu Sua meminta Wujin agar selalu menjaga Jiho demi dirinya. Sua bilang jika nantinya ia kembali pulang ke negeri awan, maka di tempat itu Sua akan selalu menunggu Wujin di sana. Keesokan harinya di sekolah Jiho ada acara pentas seni. Namun Jiho merasa sedih karena ia tidak melihat kehadiran ayah maupun ibunya. Sementara di sisi lain ayahnya sedang tak sadarkan diri setelah menyelamatkan rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Sementara dengan cemas Sua terus menghubungi Wujin. Akhirnya Sua masuk ke acara Jiho tanpa didampingi Wujin. Saat Jiho bernyanyi, Sua melihat wajahnya begitu murung. Setelah itu secara bergantian teman-teman Jiho yang lain diminta maju dan mengatakan apapun kelebihan mereka. Saat tiba gilirannya, Jiho malah terdiam kebingungan. Namun setelah ia menyadari keberadaan ibunya, Jiho akhirnya mengatakan semua hal yang telah ibunya ajarkan di rumah. Seusai pentas seni berakhir, Sua pun langsung pergi, karena tanda-tanda pergantian musim sudah mulai terlihat. Jiho yang mengetahui hal tersebut langsung berlari mencari ibunya ke rumah. Tapi karena tidak menemukannya, Jiho pun lantas menuju terowongan untuk menyusulnya. Sua mengatakan pada Jiho bahwa sudah saatnya ibu harus pergi. Dengan rasa bersalah, Jiho meminta maaf pada ibunya. Karena jika Jiho tidak pernah lahir, maka ibunya tidak akan pernah sakit. Dan membuatnya bisa hidup lebih lama dengan ayah. Ternyata sebelumnya Jiho pernah mendengar kalau penyebab kematian ibunya tak lain karena kondisi kesehatan ibunya yang terus memburuk setelah melahirkan dirinya. Namun Sua berusaha meyakinkannya bahwa hal itu tidak benar. Yang jelas ayah dan ibunya sangat bahagia memiliki Jiho. Dan kebahagiaan itu mungkin tidak akan pernah Sua rasakan kalau saja Jiho tidak pernah terlahir ke dunia. Walau bisa hidup lebih lama, namun hal itu akan percuma. Sua lalu meminta Jiho melindungi ayahnya seperti janjinya pada sang ibu. Sementara pada tempat lainnya, Wujin memaksakan diri untuk pergi menyusul istrinya, meski sedang mendapat perawatan medis karena kondisinya belum stabil. Setelah bersusah payah, akhirnya Wujin masih sempat menemui Sua yang saat itu akan pergi. Tanpa bisa berkata apapun, Wujin hanya tersenyum kepada wanita yang telah memberikannya kebahagiaan. Setelah kejadian itu, Wujin dan Jiho menjalani hidup mereka dengan sangat baik, seperti apa yang pernah dititipkan oleh Sua. Wujin yang dahulu bekerja sebagai cleaning service, sekarang diangkat menjadi instruktur renang. Suatu malam, Wujin menemukan diary yang sempat Sua tulis. Dalam diary itu, Sua menceritakan, pertama kali dirinya melihat Wujin adalah di sebuah gang kecil. Saat itu, di tengah guyuran hujan, Wujin sengaja menutup payungnya agar Sua bisa lewat. Sejak saat itu, ia mulai menyukai Wujin. Dirinya tidak pernah menyangka kalau ternyata Wujin juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun setiap kali memiliki waktu berdua dengan Wujin, entah kenapa Sua selalu merasa kurang beruntung. Ia juga menuliskan, saat Wujin melihatnya bersama pria lain, ternyata pria itu cuma temannya. Ketika melihat Wujin di sana, Sua langsung turun dari mobil dan berlari untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil nabraknya, hingga membuat Sua koma selama berminggu-minggu. Ketika tersadar dari koma, Sua sudah berada di terowongan stasiun, tempat di mana Wujin dan Jiho menemukannya. Ia telah mengalami fenomena yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan Sua juga tidak percaya kalau dirinya tersadar di masa depannya sendiri. Tepatnya 8 tahun yang akan datang, di mana ia sudah menikah dengan Wujin di usianya yang ke-33 tahun, dan memiliki anak bernama Jiho. Padahal di realitanya saat ini umur Sua baru berusia 25 tahun. Saat terakhir kali berpisah di stasiun, Sua balik lagi ke realitanya.
Ia baru terbangun dari komanya di rumah sakit. Setelah melewati masa kritis selama 6 minggu akibat kecelakaan yang menimpanya. Kini atas apa yang telah dialaminya, Suah jadi bimbang mengambil keputusan. Apakah ia tetap ingin menjadi pendamping hidup Wujin atau melupakannya? Karena jika ia memilih menikah dengan Wujin, itu berarti Suah hanya memiliki sisa hidup 8 tahun lagi. Sebelum ia akan mati muda di usia 33 tahun. Suah sempat berpikir, jika ia menikah dengan orang lain mungkin sisa hidupnya tidak akan singkat. Tetapi belum tentu dirinya akan hidup bahagia. Dan pada akhirnya Suah tetap memilih Wujin sebagai pasangan hidupnya. Serta menerima takdirnya menjadi ibu bagi Jiho di masa depan.